Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha menyaksikan. Ini ancaman. Ini tidak ada yang dibiarkan oleh Allah. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka membenci, menyiksa, memperlakukan orang beriman secara tidak baik. Jangankan orang tidak beriman pun nggak boleh. Siapa saja kedoliman terhadap orang, entah dia beriman tidak beriman, itu nggak boleh. Apalagi orang beriman ini. Orang beriman itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak beriman aja. Apalagi ulama ini. Wah, luar biasa ini. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti aku punya wali. Wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Siapa ini kalau bukan para ulama, orang-orang yang soleh. Maka aku umumkan perang. Nah, ini tapi orang sekarang nggak peduli. Entah ulama entah siapa. Nah, jadi siapa yang musuh menyakiti orang yang dekat dengan Allah, hati-hati. Orang-orang berimannya, firasatnya orang beriman itu tajam. Firasatnya orang beriman itu punya firasat nggak baik, tajam. Maka mudah-mudahan yang berbuat seperti itu segera sadar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia sesama muslim. Ini Allah mengingatkan, kalau tidak di dunia, enggak di dunia, ingat besok di akhirat. Karena Allah itu ala kulli syai'in syahid. Mungkin di dunia dibiarkan saja. Mungkin dengan melakukan hal itu justru dia mendapat kekayaan yang, tapi di akhirat Allah itu syahid. Ini namanya wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan, yang mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita siapapun. Orang biasanya merasa aman, bahkan nantang kalau memang ada adab, mana adabnya? Atau ada yang kemarin mubahalah, mana saya sampai sekarang happy saja itu. Ingat, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kalau Allah istidraj itu, famahilil kafirin, berilah waktu kepada mereka sebentar. Jadi biarkan dulu merasa aman. Famatihum, beri dia kenikmatan qalilan, tapi sebanyak-banyaknya kenikmatan di dunia itu qalilan. Itu sedikit. Jadi nggak lama kok di dunia ini. Hidup di dunia itu kan dibandingkan akhirat itu hanya 1,5 jam. Itu pun kalau umur kita sampai 60-70 itu kalau dikonversi itu hanya 1,5 jam dibanding dengan akhirat yang abadi. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Namun kalau 1/2 jam nggak lama. Jadi summa nattaruhum ila adabin ghalid. Besok Allah akan seret kepada adab yang sangat pedih, sangat keras, sangat berat. Jadi di dunia mungkin bisa happy saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat selanjutnya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, bagi mereka itu adab jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Kalau beriman ya, enggak beriman orang gagas ya. Walahum adzabul hariq. Ini takkid saja. Adab jahannam itu adalah adzabul hariq, adab yang membakar. Karena jahannam itu adalah api
neraka. Jadi orang yang main-main dengan orang beriman, orang yang senang orang beriman itu susah, ya. Orang yang senang mendatangkan keburukan pada orang beriman, termasuk kita yang teplok-teplok, kapok mau kapan, nah lo, kan sekarang ada, kita sesama muslim ada ulama, ada orang beriman itu kena masalah langsung, nah lo kapok mau kapan, rasain lo, gara-gara apa? Karena sering menasihati. Jangan main, jangan maksiat, jangan. Nah, ini akhirnya sekarang rasain. Jadi hati-hati ini. Nah, orang yang mendatangkan cobaan, ya cobaan itu macam-macam. Mulai dari yang berat, membunuh, menyiksa, yang menindas dengan perlakuan diskriminatif, dibeda-bedakan. Nah, sekarang itu stigma negatif. Stigma. Jadi stigma melabeli orang beriman dengan label-label yang enggak jelas, yang negatif. Sekarang muncul istilah kadrun, kadal, gurun. Iya itu. Dan ingat, sekarang itu eranya era global. Emang orang yang punya gurun Arab, negara Arab, enggak tahu. Orang negara Arab juga ya bisa baca, memang mereka juga semua nggak ngerti bahasa Indonesia. Orang Arab di Indonesia juga banyak, dutanya juga ada. Nah kalau itu sampai ke mereka kan menyakitkan, merendahkan bangsa Arab. Ya, udah tuh pergi ke sana yang kadrun-kadrun. Ya. Apalagi melihat jasa orang Arab dalam perjuangan Indonesia. Ya. Kalau nggak baca sejarah nggak ngerti siapa yang menyediakan rumah untuk proklamasi itu. Nah itu orang Arab. Sekarang kan gitu, yang nek rawan abut, kadrun, ya. Maka akhirnya apa lagi itu ya, terkait dengan haji ini bahaya sekali kalau sampai jadi sakit hati dan diplomasinya menjadi nggak menguntungkan, bisa jadi. Ya. Kemudian sekarang orang mudah melabeli dengan radikal. Oh, ini ustadznya radikal, ini sedikit radikal. Ya. Padahal radikal itu ya ada orang yang radikal ada jelas. Oknum ustadz yang radikal ada jelas, ada suka mencaci ada. Cuma ini penumpang gelap, orang yang nggak senang dengan orang beriman itu ini penumpang gelap sebetulnya ini. Jadi kalau kita baca misalnya buku putih tentang moderasi beragama Kementerian Agama, jelas sekali, clear, bersih, bagus. Dan itu harus kita kampanyekan, moderasi beragama yang santun, yang tidak penuh ujaran kebencian, itu harus moderat. Tapi moderasi itu bukan berarti liberal. Ini di buku putihnya. Moderasi itu bukan berarti kompromi terhadap perbedaan ideologis. Jadi orang moderat itu bukan berarti iki Natalan yo melu rapopo, bukan itu. Itu clear sekali. Cuma banyak penumpang gelap moderasi kemudian melabeli, oh ini radikal. Nah, kalau serius sebetulnya dibuat aja indikator orang radikal itu sebetulnya bagus. Seperti MUI pernah membuat indikator aliran sesat. Dibuat saja indikator radikal itu, kelihatan. Oh, masyarakat tahu. Oh ini jangan diundang ini ustadz radikal itu. Masyarakat cerdas. Tapi kalau ini kok radikal ya ini, bingung masyarakat. Ini lo yang sono
kok nggak radikal ya, padahal sono juga sering menghujat ustadz lain ya. Nah, ini sono membubarkan pengajian kelompok lain, sana menghentikan misalnya masjid, pembangunan masjid sama-sama orang Islam gara-gara beda ormas. Nah ini maka perlu dirumuskan sebetulnya. Oh ini loh yang dimaksud radikal ini cirinya 1, 2, 3. Jangan radikal itu jenggotan nggak ada urusan. Radikal katok cingkrang nggak ada urusan radikal itu. Ya. Terus yang nggak jenggotan nggak radikal, oh dia nggak bisa ngingu jenggot, nggak tumbuh kok. Ya. Jadi yang jelas, jadi parameternya itu mestinya jelas kalau mau serius, karena Islam juga mengajarkan agama jalan tengah. Kemudian Nabi juga mengingatkan, namanya kalau Islam itu sebenarnya bukan radikal, ekstremis, mutatarrif. Nah ini yang tepat sebetulnya, orang yang ekstrim. Jadi sesuatu yang ini misalnya itu bukan dosa besar, dijadikan dosa besar, dikafir-kafirkan. Ya ini namanya ekstrim. Ini sesuatu yang bukan wajib, wah diwajib-wajib ke. Ragilem, nah itu namanya ekstrim. Orang nginggu jenggot kafir gue, nah itu namanya orang ekstrim. Jadi sesuatu yang bukan menjadikan orang kafir dijadikan ukuran dia kafir, itu ekstrim. Ya, apalagi udah, oh ente udah nggak baiat sama kelompok ini, kafir kayak ISIS itu jelas ekstrim, ekstremis itu. Ini yang perlu dikampanyekan ya. Tapi kalau nggak jelas itu malah bingung ya. Dan lagi-lagi yang orang-orang yang ekstrim tadi justru nggak terselesaikan, justru dibela oleh masyarakat. Orang-orang yang tadi betul-betul teroris, malah masyarakat nggak percaya padahal teroris itu ada. Terus masyarakatnya, alah teroris nggak menarik ya. Karena kita nggak jelas dalam ya, merumuskan itu. Karena ya, ini perlu kecerdasan ya publik masyarakat. Jadi jangan kita itu sedikit-sedikit melabeli sesuatu yang tidak tepat, bukan pada tempatnya. Ya istilahnya di Muhammadiyah kan overdosis. Para pimpinan itu overdosis. Ya. Sebab kalau kita salah seperti orang mengkafirkan orang beriman, dia sendiri yang kafir. Kalau kita itu menyakiti hati orang beriman, adab Allah itu pedih. Ya. Falahum adabu jahannam walahum adabul harik. Adab yang membakar. Panasnya neraka itu 70 kali panasnya api di dunia. 70 kali. Kemudian ketika orang disiksa itu dibakar, bukan berarti sudah selesai seperti di dunia. Kalau kita di dunia terbakar itu, kalau pas bakarnya hangus, itu malah nggak terasa. Orang kesiram ya uang panas itu awal langsung, setelah itu nggak terasa, malah nanti setelah proses penyembuhan sing kerasa. Ya, maka oleh Allah dibuat orang yang sudah terbakar kulitnya terkelupas dikembalikan lagi kulitnya. Biar apa? Biar merasakan adab lagi. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Lalu di terakhir ayat yang ke-11, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini merupakan suntikan spirit bagi orang beriman ketika mendapatkan perlakuan tidak baik. Jangan sampai kendor, jangan sampai luluh, kemudian melepaskan keimanan. Ketika disiksa, ditekan, ya, kemudian melepaskan keimanan.
Jangan sampai. Kenapa? Allah memberi spirit perjuangan karena bagi mereka besok akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita berkaca pada para sahabat yang kuat menerima kisaan Bilal bin Rabah, diseret oleh majikannya. Bilal hanya berkata ahad, ahad, ahad. Artinya Allah yang Maha Esa. Enggak bergeming, tidak mau luluh. Ammar bin Yasir bin Ammar, ya, disiksa satu keluarga. Istrinya ditombak di kemaluannya, tidak luluh, tetap beriman. Tapi ada orang yang belum digituin, ditekan sedikit aja udah luluh. Apalagi diiming-imingi dapat sembako. Ini luluh. Nah, ini orang-orang yang beriman seperti itu. Atau seperti Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Ya. Jadi istri Fir'aun yang beriman kepada Allah, kemudian konangan, ya, konangan, ya, juga Masitah, ya, pembantunya Fir'aun juga yang konangan, ya, ketika menyisir anaknya Fir'aun itu kok bilangnya Bismillah. Loh, siapa itu? Allah. Diceritakan akhirnya konangan, juga akhirnya Asyah binti Muzahim konangan disiksa oleh suaminya, diseret di tengah lapang, kemudian ditimpuk batu besar. Ya. Asyah hanya berdoa kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga. Nah, ini suatu kisah-kisah contoh perjuangan keimanan. Ya, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya kalau kita diuji tidak diuji yang menjadikan kita kufur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita tidak menjadi orang yang kufur. Tapi kadang-kadang ujian yang berat itu justru ujian yang menyenangkan. Ya, dapat dunia, dapat jabatan. Ini ujian yang menyenangkan itu kadang-kadang menjadi orang lupa. Jadi keserimpet jari itu tadi, ngetik-ngetik keserimpet jari jadi murtad. Itu kan banyak orang yang karena menikahi orang non muslimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menimpahkan rahmat taufiknya kepada kita semua. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.